Terima kasih Bu Miriam. Selamat pagi Bu Regina dan semua sahabat doa yang terkasih Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini. Hari ini saya hanya mau menyampaikan apa yang kita bisa belajar bersama pagi ini. Kata Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentekos yang berarti hari ke-50. Pentakosta dirayakan 50 hari setelah Paskah dan dikenal sebagai hari lahirnya gereja. Pada hari itulah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus sendiri turun atas para rasul yang sedang berkumpul dalam ketakutan dan penantian. Dalam sekejap, hidup mereka diubah total. Dari orang-orang yang bingung dan takut, mereka menjadi pewarta yang berani, penuh semangat, dan penuh kuasa. Mereka diutus ke segala bangsa, membawa terang Kristus ke dunia yang gelap. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, roh yang sama masih hidup dan bekerja di antara kita semua sampai hari ini. Mari kita sama-sama dengan penuh semangat menjalani 9 hari novena ini dengan hati yang terbuka, penuh iman dan kerinduan. Kita pun diundang untuk membuka hati kita sebesar-besarnya, memohon agar Roh Kudus turun atas kita dan memperbaharui hidup kita. Mari kita berdoa bersama, berseru bersama gereja di seluruh dunia saat ini yang semuanya juga mempersiapkan diri menyambut hari Pentakosta. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah rohmu kepada semuanya akan diciptakan kembali dan engkau akan memperbaharui muka bumi ini. Amin. Sebagaimana kita ketahui, ada 7 karunia Roh Kudus yang kita sedang siap untuk meminta untuk diberikan kepada kita sebagai hadiah. 7 di antaranya adalah takut akan Allah, karunia kesalehan, karunia pengetahuan, karunia keperkasaan, karunia nasihat, karunia pengertian, dan karunia kebijaksanaan. Hari ini saya akan membagikan 2 karunia ya, karunia roh takut akan Allah dan karunia kesalehan melalui Roh Kudus. Roh Kudus, hanya satu hal yang penting adalah memberikan kita semua keselamatan kekal. Oleh karena itu, hanya satu hal yang patut kita takuti, yaitu dosa. Dosa adalah akibat dari kebodohan, kelemahan, dan ketidakpedulian. Roh Kudus adalah roh terang, kekuatan, dan kasih. Dengan 7 karunia-Nya, Ia menerangi akal budi, menguatkan kehendak, dan menyalakan hati kita dengan kasih akan Allah. Untuk menjamin keselamatan kita, kita harus memohon kepada Roh Allah setiap hari. Sebab Roh membantu kelemahan kita, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita. Kita masuk yang pertama, karunia takut akan Allah. Karunia takut akan Allah memenuhi kita dengan rasa hormat yang luhur kepada Tuhan dan membuat kita tidak takut akan apapun yang menyinggungnya melalui dosa. Rasa takut ini bukan berasal dari pikiran tentang neraka, melainkan dari perasaan hormat dan kepasrahan sebagai anak kepada Bapa di surga. Inilah rasa takut yang menjadi awal dari hikmat.
yang melepaskan kita dari kenikmatan duniawi yang dapat memisahkan kita dari Allah. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan mempersiapkan hati mereka dan di hadapannya akan menyucikan jiwa mereka. Apa itu karunia takut akan Allah? Takut akan Allah adalah rasa hormat yang sangat mendalam, kekaguman, dan kerendahan hati di hadapan kebesaran dan kekudusan Tuhan. Ini bukan rasa takut karena takut dihukum, melainkan rasa takut kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dari Amsal bab 9 ayat 10 tertulis permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Fungsinya karunia ini satu, membuat kita menjauhi dosa. Bukan karena takut hukuman, tapi karena cinta kepada Tuhan. Kedua, menanamkan kerendahan hati. Sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ketiga, membangkitkan rasa syukur dan hormat pada segala suci, termasuk sakramen, nama Tuhan dan sesama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, aku sedang tergoda untuk berbohong agar tidak mendapat masalah. Dengan karunia ini, aku berkata dalam hati, aku tidak menyakiti Tuhan yang begitu mengasihiku. Lebih baik aku jujur. Saat aku mendengar nama Tuhan dipakai sembarangan, aku merasa sedih. Bukan marah karena aku mengasihi Dia yang layak dihormati. Aku berlutut dan berdoa dengan kusuk karena aku sadar sedang berada di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita sama pemeriksaan batin harian. Karena takut akan Allah, tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah hari ini aku sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidupku? Apakah aku menjauhi dosa karena aku mengasihi Tuhan atau hanya karena takut dihukum? Apakah aku menghormati hal-hal suci, doa, gereja, sakramen, kitab suci dengan hormat dan kasih? Apakah aku rendah kekuatanku sendiri? Apakah aku menunjukkan rasa hormat pada sesama sebagai gambar dan rupa Allah? Nanti doa untuk karunia takut akan Allah untuk setiap hari didoakan. Ya Roh Kudus, tanamkan dalam hatiku karunia takut akan Allah. Buat aku selalu sadar akan kebesaran dan kekudusan-Mu. Ajarlah aku untuk membenci dosa karena aku mencintaimu dan untuk hidup dalam kasih, hormat, dan kerendahan hati di hadapanmu. Bimbing aku tidak pernah melukai hatimu yang penuh kasih. Amin. Bisakah kita masuk ke nomor 2, karunia kesalehan? Atau janjinya saya mau masuk langsung 2 hari ini? Silakan Bu Cynthia. Oke. Saya selanjut ya. Nomor 2, karunia kesalehan. Karunia kesalehan menumbuhkan dalam hati kita kasih sebagai anak kepada Allah, sebagai Bapa kita yang paling pengasih. Karunia ini menginspirasi kita untuk mencintai dan menghormati demi Dia, demi Tuhan. Segala sesuatu dan setiap orang yang dikuduskan baginya, termasuk mereka yang diberi wewenang olehnya, Bunda Maria yang terberkati dan para kudus, gereja dan pemimpinnya yang kelihatan, orang tua dan atasan kita, tanah air kita dan para pemimpinnya. Orang yang dipenuhi karunia kesalehan tidak melihat agamanya sebagai beban,
tetapi sebagai pelayanan yang penuh sukacita, di mana ada kasih, di situ tidak ada rasa letih. Apa itu karunia kesalehan? Karunia kesalehan dalam bahasa Latin, pietas, adalah kasih sayang rohani yang lembut dan penuh hormat terhadap Allah sebagai Bapa dan terhadap sesama sebagai saudara seiman. Dengan karunia ini, kita tidak hanya taat pada Allah, tapi mengasihinya seperti anak yang mencintai bapaknya. Kesalehan membuat doa dan pelayanan bukan terasa sebagai kewajiban, tetapi sebagai sukacita cinta. Fungsinya karunia kesalehan menumbuhkan hubungan yang akrab dengan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Kedua, membuat kita bersikap lembut, penuh rahmat, penuh hormat, dan penuh kasih kepada sesama. Ketiga, mengubah tindakan kepercayaan kita, keagamaan, dalam doa, misa, amal, menjadi ekspresi cinta, bukan sekedar rutinitas. Keempat, mendorong ketaatan yang tulus, bukan karena takut, tetapi karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, aku berdoa bukan hanya karena harus, tapi karena aku rindu berbicara dengan Bapa di surga. Aku membantu orang tua atau teman bukan karena terpaksa, tapi karena aku merasa itu cara mencintai Tuhan lewat sesama. Saat aku melihat seseorang menderita, hatiku tergerak oleh belas kasih, bukan penghakiman. Mari kita sama-sama pemeriksaan batin harian dari karunia kesalehan ini. Tanyakan pada dirimu di akhir hari ini, oke? Apakah aku berdoa hari ini dengan kasih? Bukan hanya karena kebiasaan. Apakah aku menyebutkan dan memikirkan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, atau hanya sebagai aturan? Apakah aku melayani sesama dengan hati yang lembut dan penuh kasih? Apakah aku bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupku hari ini? Apakah aku menunjukkan kasih hormat kepada orang tua, imam, atau sesama umat Kristiani sebagai bagian dari keluarga Allah? Doa harian untuk karunia kesalehan, mari kita sama-sama doa sebagai penutupnya. Ya Roh Kudus, curahkan atas jiwaku karunia kesalehan. Bawalah aku kepada Bapa dengan hati anak yang percaya dan mengasihi. Ajarlah aku untuk hidup dalam kelembutan, kasih, dan kerendahan hati. Buatlah imanku bukan sekedar tugas, tetapi cinta yang hidup kepadamu dan kepada sesama. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih.